Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja', dan ini adalah seri ketiga pembahasan tentang pembuktian dalam mahkamah peradilan Islam. Abu Syuja' mengatakan, wa idza tada'aya syai'an fi yadi ahadihima fal qawlu qawlu sahibil yad biyaminihi. Jika ada dua orang saling menggugat sesuatu, ya, tada'aya itu dari kata idda'a, ya. Idda'a itu kan menggugat, menuntut. Kalau dua orang itu diwazankan tafa'ala. Kalau lebih detail lagi, tada'aya ini yang paling asal da'a. Da'a itu memanggil, meminta. Tada'aya saling menuntut, maksudnya begitu. Jika ada dua orang saling menuntut sesuatu, fi yadi ahadihima, yang mana sesuatu itu berada di tangan salah satu dari keduanya. Fal qawlu, fa-nya itu dinamakan fa jawab syarat. Nah, jadi itu gandengannya idza. Ini salah satu prinsip dalam bahasa Arab. Kalau ada idza yang bermakna syarat atau dinamakan idza syartiyah, maka kita harus selalu mencari jawab syaratnya. Dan jawab syarat itu diawali fa, maka, ya. Maka fal qawlu qawlu sahibil yad, maka ucapannya, maksudnya al-qaulul masmu', ucapan yang didengarkan. Perkiraannya begitu. Ucapan yang didengarkan dan dijadikan dasar pertimbangan untuk keputusan, kira-kira gitu maknanya, ya, adalah qaulus sahibil had, qaulus sahibil yad, yakni ucapan pemilik tangan. Maksudnya adalah ucapan orang yang menguasai barang tersebut. Ucapan orang yang secara real menguasai barang tersebut. Menguasai itu belum tentu memiliki, ya. Jadi sahibul yad itu maknanya menguasai. Jadi kalau kita melihat ada orang memegang sapi, maka itu kita katakan dia menguasai sapi itu, tapi belum tentu memilikinya. Bisa jadi dia memegang sapi hasil curian, bisa jadi. Jadi maksud sahibul yad itu adalah yang menguasai. Ketika orang itu menanami tanah, maka berarti sahibul yadnya adalah orang itu, tetapi belum tentu dia memiliki tanah tersebut. Bisa jadi dia mendapatkan hibah intifa', jadi hanya diperbolehkan untuk menggunakan, atau bahasa hukumnya di negeri kita namanya hak pakai, ya, hak guna pakai istilahnya, tapi nggak memiliki, bisa jadi. Jadi maksud dari sahibul yad itu adalah menguasai, bisa memanfaatkan, tetapi belum tentu memiliki, ya. Jadi ucapan yang dipegang atau ucapan yang didengarkan adalah ucapan pemilik tangan, yakni yang menguasai, biyaminihi, disertai dengan sumpahnya. Maksudnya dia diminta untuk bersumpah bahwa apa yang ia kuasai itu adalah miliknya. Nah, jadi ini kasusnya adalah gimana kalau ada orang yang sama-sama menuntut. Bedanya dengan kasus-kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya itu satu menggugat, satunya pasif, dia nggak menggugat. Jadi satunya menggugat, satunya digugat. Ya, makanya yang menggugat ini diminta untuk menunjukkan bukti. Yang tergugat, ya, selama nggak menunjukkan bukti, nggak bisa menunjukkan bukti, maka dia sebenarnya menang, asalkan dia nanti berani untuk bersumpah bahwa dia itu adalah miliknya. Nah, ini kasusnya adalah sama-sama memperebutkan, sama-sama menggugat. Makanya bahasanya adalah tada'aya, sama-sama
menggugat. Agak mirip sebenarnya, cuma di sini bahasanya dibedakan dari sisi pihak yang tergugat itu ikut menggugat. Jadi istilahnya ini adalah saling menggugat akhirnya. Kita ambil contoh misalnya kasusnya rebutan tanah. Ya. Ada dua orang sama-sama mengklaim ini tanahnya. Si A bilang ini tanahku, si B bilang ini tanahku. Cuma bedanya adalah si B itu secara real menanami tanah itu, sementara si A tidak menanami tanah itu. Nah, dalam kondisi ini ketika ini dibawa ke peradilan, itu berarti kasusnya masuk dalam idza tada'aya syai'an. Ada dua orang yang sama-sama saling menggugat terkait dengan tanah. Cuma bedanya adalah salah satu di antara keduanya itu memiliki yad. Nah, jadi punya kuasa terhadap tanah tersebut. Jadi punya yad, punya tangan di sana. Nah, itu maksud dari kata-kata fi yadi ahadihima. Syai'annya sesuatunya berada di tangan salah satu dari keduanya. Berarti si B tadi yang menanami tadi itu kita katakan fi yadi ahadihima itu. Ya. Nah, dalam kondisi semacam ini bagaimana hakim memutuskan? Ya, maka jawabannya adalah fal qaulu sahibil yad. Maka ucapan yang didengarkan, yakni ucapan yang dipertimbangkan sebagai dasar keputusan, artinya ucapan yang dianggap kuat, katakanlah begitu ya, adalah ucapannya sahibil yad, yakni orang yang secara real memanfaatkan tanah tersebut, biyaminihi disertai dengan sumpahnya. Jadi ada dua hal yang diminta nanti. Pertama, pernyataan dari orang yang punya yang sahibul yad tadi, yang real, secara real menguasai tanah itu, ditambah sumpahnya. Sumpah saja nggak cukup, harus ada pernyataan. Pernyataan misalnya bilang, tanah ini adalah tanah saya. Terus kemudian diminta bersumpah. Kemudian dia bersumpah, demi Allah, tanah ini adalah tanah saya. Nah, kalau dia sudah melaksanakan dua hal ini, yakni pernyataan sekaligus sumpah, maka hakim bisa memberi keputusan untuk memenangkan si B sebagai pemilik tanah tersebut. Ya, kenapa ini kaidahnya seperti ini? Nah, penjelasan para fuqaha yang menjelaskan kalimat ini adalah sebab itu mengikuti hukum asal. Ya, hukum asal seseorang yang menanami tanah, kalau contohnya tanah tadi ya, hukum asal orang yang menanami tanah berarti dia pemilik tanah itu, begitu. Ya, dan hukum asal ini itu adalah penerapan kaidah istishab istilahnya. Nah, jadi dalam hukum fikih itu kan ada istilah kaidah istishabul hal istilahnya. Jadi mengikuti hukum asalnya, kondisi defaultnya apa, nah itulah yang diikuti. Ya, sebagai contoh misalnya penerapan kaidah istishab itu begini. Orang itu yakin dia itu baru saja berwudu. Lalu kemudian dia melakukan sholat. Begitu sholat, dia mengalami was-was. Di hatinya itu ragu. Saya tadi buang angin apa tidak ya? Nah, jadi dia yakin wudu, tapi dia ragu-ragu apakah buang angin apa tidak pada saat sholat. Nah, dalam kondisi ini maka harus dikembalikan pada hukum asal. Hukum asalnya dia sudah suci karena dia yakin telah berwudu. Sementara yang buang angin tadi itu sifatnya ragu, dan ragu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Nah, itu contoh penerapan kaidah istishab, dikembalikan ke hukum asalnya. Termasuk juga misalnya kasus perselisihan di masa lalu terkait pernikahan misalnya. Nah, kadang seorang lelaki itu menggugat cerai istrinya di pengadilan karena merasa ditipu. Ya, ditipu bilangnya belum pernah menikah tapi ternyata dia janda. Nah, itu maka kalau dibawa ke pengadilan, maka ketika tidak ada bukti bahwa wanita tersebut pernah menikah,
maka itu tidak bisa dihukumi hilangnya bakarah dia, tetapi dia tetap dihukumi gadis berdasarkan kaidah istishab. Ya, kecuali ada bukti bahwa dia pernah melahirkan, ya, ada tukang ada dukun bayi wanita, atau misalnya dokter wanita atau bidan yang mengakui bahwa saya pernah menolong dia melahirkan misalnya. Nah, kalau ada saksi semacam ini, maka bisa diterima bahwa wanita tersebut memang sudah bukan gadis lagi. Tapi kalau nggak ada bukti semacam itu, dikembalikan kaidah asalnya adalah, ya ini berdasarkan kaidah istishab, bahwa dia itu masih gadis. Itu yang beberapa sering dipakai contoh sebagai ulama untuk dipakai contoh ulama untuk menerangkan kaidah istishab, ya. Itu termasuk juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menceritakan kasusnya Al-Ash'ath. Bagaimana kisahnya? Saya bacakan lafadznya. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha mal imri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Faqala al-Ash'ath fiyya wallahi kana dhalik. Kana baini wa baina rajulin minal yahudi ardun fajahadani faqaddamtuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka bayyinah? Qultu la. Qala faqala lil yahudi ihlif. Qala qultu ya Rasulullah idhan yahlif wa yadhhab bimali. Fa anzalallahu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ila akhiril ayah. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah sementara dia curang untuk mengambil harta seorang muslim, maka Allah akan bertemu dengannya sementara dia dalam keadaan marah. Maka Al-Ash'ath berkata, ayat itu demi Allah turun terkait dengan kasusku. Aku punya tanah bersama dengan seorang lelaki dari kalangan Yahudi, lalu dia mengingkari bagianku, maka aku melaporkannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata kepadaku, apakah kamu punya bayyinah? Apakah kamu punya bukti? Aku menjawab tidak. Maka beliau bersabda kepada orang Yahudi itu, bersumpahlah. Maka aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu dia pasti akan bersumpah dan dia akan mengambil hartaku. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menjual dengan sumpah kepada Allah dan janji kepada Allah harga yang sedikit sampai akhir ayat. Nah, jadi ini mengisahkan perselisihan seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ash'ath bin Qais dengan seorang Yahudi terkait dengan tanah. Jadi mereka itu memiliki tanah bersama. Intinya begitu. Memiliki tanah bersama, cuma kasusnya adalah nampaknya si Yahudi ini yang saat itu memiliki yad pada tanah tersebut. Mungkin dia yang sedang menanami begitu. Lalu kemudian si Yahudi ini mengingkari bagian Al-Ash'ath. Maka Ash'ath melaporkannya pada Rasulullah. Ditanya pada Rasulullah. Rasulullah menanya dia, kamu punya bayyinah nggak? Punya bukti nggak? Jawabannya tidak. Maka Rasul kemudian meminta kepada Yahudi itu untuk bersumpah. Nah, karena Al-Ash'ath bin Qais itu tahu kalau Yahudi itu nggak peduli, sumpah palsu, dusta juga nggak peduli, maka dia komentar, wahai Rasulullah, kalau begitu dia pasti mau bersumpah dan hilanglah hartaku. Ya, tapi Rasulullah ya tetap teguh menjalankan keputusannya karena aturannya begini, kalau tidak ada bukti ya memang nggak bisa mau memenangkan kasusnya Muslim. Justru ini menunjukkan betapa adilnya Rasulullah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan. Ya, meskipun menurut perasaan harusnya Rasulullah membela seorang Muslim, tetapi karena memang nggak ada bukti ya sudah diserahkan kepada Yahudi itu. Tapi kemudian Rasul ngajari betapa bahayanya sumpah palsu itu. Ya, kata Nabi, kalau sampai orang bersumpah palsu demi hanya untuk mengambil harta seorang Muslim, itu
Allah akan bertemu dengannya dalam keadaan marah, murka. Ya, nah ini dalil yang menunjukkan kaidah ini ya, bahwa dua orang yang berselisih, maka orang yang punya kuasa pada sesuatu yang diperselisihkan itu, maka dia berhak untuk berhak untuk memilikinya, asalkan dia mau menyatakan bahwa itu adalah miliknya dan berani bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Termasuk juga yang semisal dengan ini adalah dua pihak yang berselisih itu sama-sama tidak memiliki, sama-sama tidak menguasai barang yang diperselisihkan, tetapi salah satu di antara mereka itu memiliki barang yang diangkut oleh barang yang diperselisihkan. Nah, misalnya kasusnya rebutan unta misalnya. Kasusnya rebutan unta. Jadi dua pihak yang berselisih itu sama-sama tidak menguasai unta tersebut. Sama-sama tidak menguasai unta tersebut. Misalnya nggak megang unta itu, untanya misalnya berlarian, tetapi di atas punggung unta itu ada barangnya si A misalnya. A dan B yang berselisih ya. Nah ini nggak menguasai. Jadi untanya nggak. Kalau untanya di kandang salah satu pihak yang berselisih, maka kita katakan itu menguasai berarti. Tapi ini kasusnya misalnya tidak di kandang, di luar, lepas gitu untanya ya, tapi ada barangnya salah satu pihak yang berselisih. Nah, dalam kondisi ini, maka orang yang memiliki barang pada sesuatu yang diperselisihkan itu dianggap memiliki yad pada barang tersebut, sehingga dia berhak untuk memilikinya dengan syarat menyatakan bahwa itu adalah miliknya, kemudian ditambah sumpah. Ya. Bagaimana kalau kasusnya yang berselisih 3 orang misalnya memperebutkan unta, yang satu orang menuntun unta, yang satu orang memegang tali kekangnya, yang satu orang menaiki unta itu. Nah, ini kan kesannya semuanya memiliki yad ya pada unta tersebut. Nah, ini kasusnya bagaimana, yang dimenangkan siapa ini? 3 orang mengklaim unta itu adalah miliknya. Nah, keterangan para fuqaha menjelaskan bahwa yang dianggap punya kuasa adalah yang menaikinya. Nah, jadi ini tarjihnya begitu. Jadi yang menaiki lebih kuat daripada menuntun dan memegang tali kekang. Karena memang menuntun itu mungkin saja pembantunya. Ya, memegang tali kekang juga mungkin hanya size-nya saja ya, yang bantu mengendalikan unta tersebut. Sebagaimana Rasulullah punya unta, kalau beliau menaiki itu kadang dibantu sahabat untuk diarahkan kemana gitu ya. Nah ini jadi definisi sahibul yad itu prakteknya nanti bisa bermacam-macam tergantung barang yang diperselisihkan. Ya, itu. Kemudian berikutnya, kaidah berikutnya, wa in kana fi aydihima tahalafa wa ju'ila bainahuma. Kalau barang yang diperselisihkan itu berada di tangan mereka berdua, maka keduanya harus saling bersumpah, lalu kemudian barang tersebut dijadikan di antara mereka berdua, dibagi dua berarti. Jadi kalau sama-sama kuat kayak gitu ya aturannya. Jadi misalnya saling menuntut milik barang, sama-sama menanami tanah misalnya. Berarti kan punya yad ya pada tanah, sama-sama punya yad pada tanah tersebut. Nah, tapi masing-masing kalau ditanya buktinya sama-sama nggak punya bukti. Nah, bagaimana kasusnya kalau semacam ini? Nah, jawabannya adalah keduanya diminta untuk sama-sama bersumpah. Ya, bahwa itu adalah barang mereka berdua. Kemudian setelah itu dibagi menjadi 2. Atau kasusnya sama-sama naik unta. Sama-sama naik unta terus mengklaim ini adalah milik saya. Ini bilang, enggak, ini milik saya. Berarti kan itu sama-sama punya yad pada unta tersebut. Sama-sama menguasai unta tersebut. Nah, dalam kondisi ini kalau mereka nggak punya bukti masing-masing dan bersikukuh milik masing-masing, maka mereka diminta sama-sama bersumpah bahwa itu adalah miliknya. Ya, besar kemungkinan sih salah satu berdusta itu. Tapi kalau mereka berani bersumpah, ya sudah. Maka dia mendapatkan barang tersebut di dunia, di akhirat nanti urusannya dengan Allah. Ya, begitu. Nah, ini termasuk yang semisal dengan ini adalah jika dua pihak yang berselisih itu sama-sama tidak menguasai barang tersebut.
Jadi misalnya rebutan tanah, sama-sama nggak ada jejak dari masing-masing pihak yang berselisih itu. Jadi nggak ada yang bangun di tanah tersebut, nggak ada yang menanami tanah tersebut. Nah, itu benar-benar tanah yang kosong, dan dua-duanya mengklaim, dan dua-duanya nggak punya bukti. Saksi nggak ada, dokumen tertulis juga nggak ada, tapi sama-sama mengklaim tanah tersebut. Nah, semacam ini, kalau terjadi kayak begini, dua-duanya diminta bersumpah. Nah, setelah itu kemudian hakim akan membagi tanah tersebut menjadi dua bagian. Nah, kalau nggak bisa jadi bagi dua, ya nanti perlu jasa qasim, berarti pembagi nanti ya. Jadi gimana itu bisa bagi secara adil. Ya, gitu. Apa dasarnya ketentuan semacam ini? Didasarkan pada riwayat yang disahihkan oleh Al-Hakim dalam riwayat Abu Dawud ini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, anna rajulaini idda'aya ba'iran aw dabbatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat liwahidin minhuma bayyinatun faja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma. Ada dua orang yang saling menggugat kepemilikan unta atau hewan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah seorang di antara keduanya itu tidak memiliki bukti atau bayinah apapun. Maka Nabi pun membagi unta itu menjadi dua di antara mereka. Ya, tentu bukan dibelah untanya jadi dua ya, karena nggak boleh, kemarin sudah kita bahas ya. Jadi tidak ya, kalau pembagian itu menimbulkan doror, itu bisa ditolak, itu nggak bisa. Ya. Kalau dalam fikih Islam, membagi yang menimbulkan doror itu bisa masuk hukum itlaf, merusak barang, yang itu nanti ada hukum doman, menjamin. Ya, jadi seperti yang terjadi di Jerman atau apa kemarin ya, ini dibagikan itu. Ya, pengadilan memerintahkan bagi harta dengan mantan istri, dibagi betul itu. Jadi laptop dibelah jadi dua, mobil dibelah jadi dua. Nah, kayak gini itu kalau di hukum, misalnya hukum Jerman nggak bisa menyalahkan, tapi di fikih Islam bisa digugat dari sisi hukum itlaf, karena menimbulkan teror bagi orang lain. Sementara kita tahu itlaf itu wajib mengganti. Ya, jadi nggak bisa tidak bisa bebas dari hukum ya, yang semacam itu. Oke, jadi dibagi menjadi dua. Tentu ini maksudnya adalah nilainya berarti. Jadi kalau unta dibagi dua berarti dia dijual, lalu kemudian hartanya dibagi menjadi dua. Atau kepemilikannya istirak, nggak harus langsung dijual saat itu, tapi kepemilikannya mustarak. Sehingga sewaktu-waktu misalnya itu dijual, kan namanya kalau dijual kan bisa naik turun nilainya. Tapi kalau dibagi dua dari sisi prosentase itu akan stabil terus, akan konstan ya nilainya.